mengingat bahwa hampir dalam mungkin 2 bulan 3 bulan inilah ya, Pak Jokowi terlihat jauh lebih dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo ataupun PDI Perjuangan gitu. Saya kira ada persoalan secara personal antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega gitu. Jadi ya Presiden merasa dirinya adalah presiden, Ibu Mega merasa dia adalah ketua umum yang melahirkan presiden gitu. Jadi ini ego-ego yang sama-sama kuat gitu ya. Nah oleh karena itulah bagian dari ego itu ya Pak Jokowi kelihatan sekarang mendorong Pak Prabowo dalam kerangka justru menaikkan apa istilahnya itu ide tawarnya di lingkungan PDI Perjuangan. Dan memang itu lumayan berhasil. Faktanya sekarang misalnya PDI Perjuangan lah yang mulai kembali ya menarik dari Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, tentu dengan meninggalkan atribut apa yang disebut dengan petugas partai. Yang dikhawatirkan oleh kita selama ini memang terjawab gitu, bahwa kalau misalnya dulu Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu adalah bersatu, ada 2 kekuatan penuh yang menjadi backbone, tulang punggung Pak Jokowi, yaitu adalah mesin PDIP-nya dan Ibu Mega sebagai simbolnya, dan person atau center of kandidatnya adalah Pak Jokowi. Dan terbukti 2 kali pemilu, selain ada variabel-variabel lain, itu tidak pernah ada kalah dan selalu menang. Nah inilah ujian sampai sekarang ini, apakah akan ada pembelajaran Mbak Fitri, bahwa kan selama ini saling klaim bahwa kalau Pak Jokowi itu bukan karena PDIP, Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Dan dari Pak Jokowi juga mengatakan kalau bukan karena saya, ya elektabilitas PDIP itu bukan apa-apa juga gitu. Jadi mutual understanding. Nah sekarang adalah uji validasi itu. Secara faktual harus diakui, faktor Jokowi ini atau Jokowi efek, Jokowi faktor ini sangat dominan atau sangat signifikan menjadi penentu siapa capres dan cawapres tahun 2024. Jadi sahabat Indonesia, ini analisis saya. Mengapa akhirnya PDIP terkucing? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Selamat untuk Gibran yang sudah maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Siap-siap akan menerima banyak serangan dari para buzzer. Kalau sudah nggak kuat mental dan sering asam lambung, nggak ada salahnya kalau mengibarkan bendera putih. Ya kan, artinya analisa saya di artikel sebelumnya benar kalau Jokowi tidak takut serangan politik dinasti. Karena mudah dicounter memakai pion dengan ini, maka pertarungan Megawati dan Jokowi sebagai kingmaker sudah memasuki babak final. Lalu bagaimana sekarang kondisi kedua kubu ini? Saya akan membagi beberapa hal ke depan untuk menjelaskan posisi kedua kubu. Oke, kita mulai pembahasannya. Politik kita pada 2024 ini mungkin tidak akan sekeras di 2019 kemarin yang benar-benar menguras emosi. Tapi memang pemilu kali ini akan penuh dengan cawapres karena calon-calon yang ada akan didampingi oleh para kingmaker handal yang nggak kerasa gerusu dan mengambil sebuah keputusan. Maka kalau kalian bicara etika di Pilpres kali ini, maka saya sarankan kalian mulai mundur dari sekarang. Karena Pilpres kali ini akan dipenuhi dengan intrik-intrik yang mengaduk-aduk perasaan dan mengguncang jiwa. Jadi kalau saat ini saja Anda sudah teriak kami, maka hati-hati. Kalau dilanjutkan mental Anda bisa terganggu. Saya kasih contoh apa yang terjadi beberapa hari ini agar kita paham sudah sepanas apa sih pertarungan politik sekarang. Banyak dari Anda ataupun komentator yang tentu menginginkan agar Jokowi menentukan posisinya secara jelas. Mendukung siapa kalian akan mulai membawa-bawa etika. Ya, kalau seharusnya Jokowi keluar dulu dari PDIP karena partai sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Tapi kan kondisi tidak segampang itu. Karena bukan hanya Jokowi yang mempertahankan presiden yang netral dan negarawan. Ganjar dan PDIP sendiri sadar kalau masih butuh suara dari orang yang menunggu telunjuk Jokowi. Maka dalam wawancara di Mata Najwa, ketika ditanya sampai kapan Anda akan yakin Jokowi mendukung Anda, dengan elegan Ganjar menjawab, ya sampai Jokowi mengeluarkan statement secara resmi kalau dia mendukung paslon lain. Ucapan ini terlihat sepintas hanya formalitas, tapi kalau di breakdown
maka kita akan paham kalau ini adalah Ganjar terhadap Jokowi. Ganjar tahu benar kalau sebagai Presiden Jokowi gak mungkin belak-belakan mendukung salah satu paslon. Sehingga dengan keyakinan Ganjar ini dia berusaha untuk mempertahankan para penunggu telunjuk Jokowi agar gak lari dari dirinya. Karena Jokowi sampai Pilpres selesai gak mungkin belak-belakan. Maka keyakinan Ganjar ini akan menjadi pegangan bagi mantan pendukung Jokowi yang kini berlabuh dengan Ganjar. Ya, kalau bahasa sehari-hari maka Ganjar seakan-akan berkata pada para pendukung Jokowi, tetap di sini ya sama gue, karena selama Jokowi nggak belak-belakan mendukung calon lain, artinya dia masih ngedukung gue juga. Nah, pertanyaannya, apakah Jokowi akan tiba-tiba belak-belakan untuk membuka kuncian Ganjar? Ini yang artinya auto keluar dari PDIP. Jawabannya enggak. Kenapa ya? Simple aja. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati Jokowi. Dan Mega sampai di sini ngeri-ngeri sedap ya kan? Bukan cuma berebut pengaruh di publik, tapi Jokowi dan Mega sedang berebut pengaruh di PDIP. Karena kalau cuma publik maka Mega tetap punya PDIP sebagai partai yang kapan saja bisa comeback. Seperti saat 2014 Joko Widodo itu belajar pengalaman dari SBY yang hanya mengalahkan Mega di hadapan publik, nggak menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Selamat untuk Gibran yang sudah maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Siap-siap akan menerima banyak serangan dari para buzzer. Kalau sudah nggak kuat mental dan sering asam lambung, nggak ada salahnya kalau mengibarkan bendera putih. Ya kan, artinya analisa saya di artikel sebelumnya benar kalau Jokowi tidak takut serangan politik dinasti. Karena mudah dicounter memakai pion dengan ini, maka pertarungan Megawati dan Jokowi sebagai kingmaker sudah memasuki babak final. Lalu bagaimana sekarang kondisi kedua kubu ini? Saya akan membagi beberapa hal ke depan untuk menjelaskan posisi kedua kubu. Oke, kita mulai pembahasannya. Politik kita pada 2024 ini mungkin tidak akan sekeras di 2019 kemarin yang benar-benar menguras emosi. Tapi memang pemilu kali ini akan penuh dengan cawapres karena calon-calon yang ada akan didampingi oleh para kingmaker handal yang nggak kerasa gerusu dan mengambil sebuah keputusan. Maka kalau kalian bicara etika di Pilpres kali ini, maka saya sarankan kalian mulai mundur dari sekarang, karena Pilpres kali ini akan dipenuhi dengan intrik-intrik yang mengaduk-aduk perasaan dan mengguncang jiwa. Jadi kalau saat ini saja Anda sudah teriak kami, maka hati-hati. Kalau dilanjutkan mental Anda bisa terganggu. Saya kasih contoh apa yang terjadi beberapa hari ini agar kita paham sudah sepanas apa sih pertarungan politik sekarang. Banyak dari Anda ataupun komentator yang tentu menginginkan agar Jokowi menentukan posisinya secara jelas. Mendukung siapa kalian akan mulai membawa-bawa etika. Ya, kalau seharusnya Jokowi keluar dulu dari PDIP karena partai sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Tapi kan kondisi tidak segampang itu, karena bukan hanya Jokowi yang mempertahankan presiden yang netral dan negarawan. Ganjar Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.